aku bakal nyeritain satu film yang menegangkan banget nih guys. Filmnya udah lama tapi bagus. Judulnya Burning Bright. Ceritanya tentang kakak beradik yang terjebak di rumahnya sendiri, tapi bareng sama harimau ganas yang kelaparan. Ngerinya semua pintu, jendela rumah mereka itu semuanya terkunci guys, jadi nggak bisa kabur. Oh ya, dulu aku juga pernah upload film yang mirip-mirip kayak gini. Ceritanya tentang terjebak bareng harimau juga, tapi di tengah laut. Filmnya bagus guys, aku bakal taruh linknya di kolom deskripsi. Nanti abis nonton yang ini, tonton yang itu juga ya. Oke deh, gak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku mau minta tolong dulu dong guys, bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi awalnya ada satu bapak-bapak yang namanya John. Dia baru aja beli seekor harimau. Ceritanya John ini mau bikin kebun binatang guys, tapi konsepnya pakai rumah. Pas banget nih, harimau yang mau dibeli ternyata ganas dan sensitif. Kandangnya aja nggak boleh dipegang langsung, kalau enggak harimaunya bakal nyerang. Dan si penjualnya bilang harimau ini belum dikasih makan 2 minggu guys, jadi keadaannya lagi lapar banget. Di sisi lain ada satu cewek yang namanya Kelly. Dia ini anak tirinya John, pria tadi. Kelly lagi mau ngedaftarin adiknya ke sekolah khusus, sekolah luar biasa. Jadi adiknya ini punya sindrom autisme guys, makanya harus dapat perhatian lebih. Si adik nggak bisa dipegang, kalau disentuh dia bakal ngamuk-ngamuk. Nah, tapi pas mau bayar pendaftaran sekolah, ternyata rekening Kelly kosong guys, gak ada uangnya. Kelly baru tahu kalau semua uang di rekeningnya ternyata udah diambil dong sama ayah tirinya. Jadi ya terpaksa si adik gak jadi daftar. Sementara di rumah, John yang baru pulang langsung nyuruh anak buahnya buat pindahin kandang harimau. Pegawainya yang kacamataan ini gak tahu kalau kandang harimaunya gak boleh disentuh. Ya, harimau ganasnya langsung nyerang. Jari tangan orang itu jadi hilang. John langsung merintahin supaya dia cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Udah gitu, pegawai-pegawai yang lain disuruh tetap melanjutin pekerjaannya. Soalnya nanti malam diprediksi bakal turun hujan badai yang besar. Jadi semua pekerjaan mereka ini harus buru-buru diberesin sebelum malam tiba. Sekeliling rumah itu mulai ditutupin pakai papan kayu tebal, mulai dari pintu, jendela, sampai ventilasi. Dan John ngelakuin itu semua tanpa persetujuan Kelly guys. Padahal rumah itu rumah warisan dari istrinya untuk Kelly dan adiknya. Gak lama Kelly dan adiknya udah sampai kan nih di rumah. Si adik sempat penasaran guys sama mobil box itu. Padahal ada harimau ganasnya kan. Untung aja John ngeliat dan bocil itu langsung disuruh pergi. Nah, si Kelly mau minta balik uang di rekeningnya, karena itu buat bayar sekolah adiknya kan. Tapi ayahnya bilang uangnya udah habis semua, dipakai beli harimau. Padahal jumlah tabungan Kelly harusnya ada banyak guys, karena di situ ada uang warisan dari ibunya yang baru aja meninggal. Kelly makin kesel karena ayah tirinya ini kayak nggak peduli sama urusan sekolah adiknya. Dan gak lama adiknya ini minta dibikinin makan guys. Kelly harus nyiapinnya hati-hati karena adiknya ini punya sindrom autisme. Jadi nuang susu aja harus pas garis. Kalau kelebihan adiknya bakal ngamuk-ngamuk. Dan supaya si adik bisa makan dengan tenang, Kelly harus selalu nyetelin video tentang kenangan masa lalu bersama ibu mereka dulu. Tiba-tiba aja Kelly dapet telepon nih dari pihak universitasnya. Katanya beasiswa Kelly bakal dicabut kalau dia nggak masuk kuliah. Jadi Kelly ini udah lama nggak masuk guys, karena sibuk ngurusin kematian ibunya, ngurusin adiknya. Lagi pusing-pusingnya gini, si adik malah kumat. Dia tiba-tiba ngamuk, nggak mau dipegang. Udah gitu pas di luar lagi badai, si adik malah bengong gak mau masuk kamar. Untungnya Kelly berhasil ngebujuk, tapi gak lama kelihatan nih ya, ada seseorang yang narik kandang harimau. Dan pelan-pelan harimau itu dilepasin ke dalam rumah. Lanjut, pas tengah malam, Kelly yang kebangun dan haus akhirnya ke dapur buat ngambil minum.
Dia ngedengar suara berisik kan. Dia kira itu adiknya, tapi ternyata bukan guys. Dia malah ngeliat penampakan harimau ganas yang santuy mondar-mandir di rumahnya. Kelly langsung gercep balik ke kamar, dan pas mau nyari jalan keluar, dia baru sadar kalau jendelanya udah ditutupin papan kayu. Dia mau nelpon minta bantuan, tapi sial banget. Handphonenya Kelly ada di ruang cuci guys, ke bawah sama baju-baju kotor. Udah gitu karena di luar lagi badai, telepon rumahnya jadi nggak berfungsi. Kelly juga ngecek jendela kamar adiknya. Ternyata ketutup papan juga guys. Malah si adik nggak ada di kamar. Kelly langsung panik nyariin ke bawah kan, takut adiknya dimakan harimau. Kelly juga sempat ngambil handphonenya dulu. Dia nelpon emergency 911 tapi nggak tersambung guys karena badai. Dia juga nyoba nelponin John tapi nggak diangkat. Ternyata ayah tirinya itu lagi minum-minum. Gak lama Kelly ngeliat si harimau lagi ada di lantai atas guys ternyata. Ya udah, Kelly nyoba lagi kan nih buka pintu. Ya tapi sama, udah ketutup papan kayu tebal juga. Kelly udah berusaha ngejebol papan kayunya, tapi karena berisik, harimaunya jadi datang nyamperin kan. Untungnya Kelly berhasil naik dan sembunyi di dalam pipa saluran. Tapi handphonenya jatuh guys. Sekuat tenaga, Kelly berusaha nahan tubuhnya biar gak merosot. Di bawahnya si harimau udah mondar-mandir, dan tiba-tiba handphonenya Kelly malah bunyi guys. Harimau itu langsung injek handphonenya sampai hancur. Udah gitu karena terlalu tegang, tubuh Kelly jadi keringetan parah kan. Sialnya keringetnya jatuh setetes nih ke bawah. Gara-gara itu si harimau jadi sadar sama keberadaan Kelly. Dia langsung pakai cakarnya ngeraih-raih berusaha nyerang. Malah tubuh Kelly yang keringetan jadi licin kan nih. Dia hampir aja merosot. Kelly terus berjuang dan dia panjat saluran pipa itu, dan akhirnya dia berhasil sampai ke kamarnya. Di situ juga ternyata udah ada adiknya nih yang lagi ngelamun. Padahal dari tadi dicariin ya deh. Kelly minta adiknya supaya jangan berisik, dan dia juga nyoba nyalain komputernya kan nih. Ya tapi lagi-lagi sinyal internetnya juga ternyata mati karena badai. Kelly gak bisa ngehubungin siapapun. Kacaunya harimau ganas itu juga mulai ngedobrak-dobrak pintu. Kelly langsung narik adiknya sembunyi di bawah kasur. Dia juga nyebarin parfum di sekeliling kasur biar bau manusianya gak kecium. Ya tapi adiknya ini kan gak mau disentuh. Bocil ini jadi heboh. Si harimau jadi tahu dan berusaha ngebalik ranjang itu kan buat ngedapetin mangsanya. Untung posisi Kelly dan adiknya dekat sama pintu guys. Mereka masih bisa kabur. Di lantai bawah, Kelly berusaha ngejebol papan yang ngalangin pintu. Tapi tetap aja nggak berhasil guys. Kelly nggak kehabisan ide. Dia pakai daging di kulkas buat umpan harimau dan diselipin obat tidur guys, biar nanti harimaunya pingsan. Lagi panik-paniknya gini, si adek malah ngamuk-ngamuk lagi minta dikasih makan dan harus cepet dikasihkan. Kalau enggak si adek nggak bakal diem. Setelah dagingnya disebar, harimau itu kelihatan turun guys dari lantai atas. Kelly langsung narik adiknya buat pindah sembunyi ke lantai atas. Awalnya Kelly mau nyoba sembunyi di loteng rumah mereka nih. Tapi sama guys, udah dibaut kencang, gak bisa dibuka. Kelly dan adiknya akhirnya sembunyi ke kamar almarhum ibunya. Sementara harimau ganas itu udah balik lagi aja nih guys ke atas. Obat tidurnya gak mempan. Ngedengar suara harimau, Kelly langsung ngambil besi buat perlindungan dan dia tarik adiknya buat sembunyi di ruangan kecil. Hidung harimau itu sensitif kan, mereka ketahuan. Pintu penghalangnya langsung berusaha dihancurin. Kelly langsung gercep ngejebol tembok yang ada di belakangnya guys. Untungnya walau sempat kecakar, Kelly berhasil ngebawa adiknya keluar. Setelahnya Kelly masih berusaha ngejebol papan penghalangnya lagi. Tapi cuma kebuka dikit. Dia juga nemuin beberapa peluru. Tapi tembakannya nggak ada. Di saat Kelly berjuang, adiknya ini cuma bengong-bengong aja kan. Dan dari tadi malah nyusahin. Muncul rasa kesel dan kecewa. Berat banget ngurusin adiknya yang punya sindrom khusus ini. Lagi sedih gini, tiba-tiba Kelly ngeliat dokumen mencurigakan milik John. Dan di situ Kelly jadi tahu kalau ternyata ayah tirinya itu yang udah tega menghabisi ibunya
supaya bisa dapetin uang asuransi. Bahkan kalau misalnya si Kelly dan adiknya meninggal, ayah tirinya itu bakal dapet harta warisan dan uang asuransi yang lebih banyak lagi. Jadi ya udah pasti ini semua rencana John yang udah sengaja ngejebak Kelly dan adiknya bersama harimau ganas itu. Karena emosi, semangat Kelly jadi balik lagi. Kali ini dia berusaha nyari tembakannya dan untungnya ketemu. Di sisi lain, si ayah tiri kelihatan biasa-biasa aja guys, seolah nggak terjadi apapun. Balik lagi ke Kelly, karena udah punya tembakan, dia pede mau ngadepin harimau itu secara langsung. Dan pas banget nih, si harimau ada di sekitar situ. Sialnya pas mau nembak, pelurunya ternyata nggak pas, nggak keluar. Rencananya gagal, harimau itu jadi ngejar dan Kelly ngumpet di bawah meja. Lagi panik-paniknya gini, si adek malah santuy aja dong nonton TV. Udah gitu diajakin kabur malah ngamuk. Padahal harimau ganas itu udah agresif banget mau nyerang mereka. Ya udah, karena Kelly kesel, si adek akhirnya ditinggalin. Beruntung Kelly akhirnya berhasil nih guys ngejebol celah kecil di ruang cuci. Dia panjat dan hampir aja kena, tapi Kelly berhasil lolos. Setelah sampai mobil, awalnya Kelly ngerasa lega dan udah mau pergi aja dari situ. Ya, tapi dia keinget sama si adek. Biar gimana pun dia nggak mungkin ninggalin adiknya bersama harimau ganas itu. Walau bahaya, Kelly akhirnya balik lagi ke dalam rumah. Dan dia nemuin adiknya yang lagi ketakutan sambil megangin baju almarhum ibunya. Di situ Kelly bilang kalau apapun yang terjadi, dia nggak bakal ninggalin adiknya ini. Setelahnya Kelly bikin obor buat nakut-nakutin harimau itu. Pelan-pelan mereka turun ke bawah. Awalnya nggak ada tanda-tanda harimau, sampai tiba-tiba harimau ganas itu langsung ngelompat guys dari lantai atas. Untungnya mereka punya obor, jadi si harimau nggak bisa langsung nyerang. Di situ Kelly dan adiknya akhirnya cuma bisa sembunyi di dalam freezer. Kelly berusaha nenangin adiknya yang ketakutan, sampai akhirnya mereka tertidur. Pagi pun tiba guys, setelah kondisinya udah tenang. Pelan-pelan mereka berdua keluar dari dalam freezer. Pas banget nih, papan yang nutupin pintu utama dibuka. Dan ternyata itu ayah tiri mereka guys. Pria itu kaget ngeliat Kelly dan adiknya masih hidup. Bener aja, ini semua rencananya. Tapi gak lama harimau ganas itu muncul. Dan si John langsung dimakan. Rasain deh tuh, kena azab kan. Bersamaan dengan itu, Kelly dan adiknya akhirnya berhasil keluar. Dan si adek yang biasanya gak mau disentuh, justru malah duluan ngegandeng tangan kakaknya guys. Kelly bersyukur dia dan adiknya bisa selamat dari kejadian yang mengerikan ini. Ya, itu tadi ceritanya. Gimana guys, seru dan bikin deg-degan kan? Nah, kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Lalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku.